Lanjut lagi, nah WWE mengumumkan minggu depan di Monday Night Raw akan ada selebrasi 10 tahun New Day. New Day itu tanggal debutnya 28 November guys. Kan tanggal 26 berarti 2 hari lagi ya. Harusnya. Tapi biar tidak tabrakan dengan Survivor Series atau tidak mengawali, jadi WWE memilih yang melewat aja nggak apa-apa. Di Raw minggu depan WWE akan mengadakan 10 years celebration of New Day. Ada video vignette-nya sebelum WWE ngumumin ini, terlihat Big E sama bertiga mereka. Tetapi yang terlihat di sini pas match card-nya itu yang terlihat cuma Kofi sama Xavier Woods. Nah, tanda-tanda Big E ada apa nggak tahu guys. Kayaknya ada. Kenapa saya bikin ada? Nih, kita coba bahas guys ya, teori yang ada dalam pikiran saya untuk New Day's 10 year anniversary ini. Ini sudah dibilang cukup lama perpecahan antara mereka berdua, dan hari ini puncaknya. Bukan puncak splitnya, bukan puncak snapnya, tapi puncak semua kekesalan antara mereka berdua mereka ungkapkan. Dan I love the segment, I love the drama guys ya. Jadi match yang dischedulkan adalah New Day melawan Alpha Academy, si Otis sama si Tozawa. Sebelum match, di belakang di Gorilla Position, si Wood sama si Kofi Kingston nih kayak ngomong gitu, ya udah kita punya perbedaan, punya perselisihan, mending kita damai aja untuk sekarang, kita sudah lupakan aja semuanya, kita fokus untuk dapatin kemenangan, tunjukin ke semua orang kalau New Day itu yang terbaik gitu. Oke, kita akan kompak. Jadi mereka nih karena melihat WWE akan bikin selebrasi mereka 10 tahun, mereka jadi semangat. Mereka jadi menunjukkan mereka ini udah baik sama-sama, solid lagi. Udahlah mereka match. Baru mulai aja udah gak kompak guys. Ngomong aja mereka mau kompak, baru mulai mereka berebutan siapa yang mau duluan. Xavier Woods pengen duluan, Kofi bilang dia yang mau duluan. Alhasil Kofi mulai duluan, Xavier Woods malah ngetek langsung Kofi. Dan ini jadi kacau. Dari awal ini kacau, udah akhirnya kacau guys. Jadi kayak cepet aja Tozawa sama si Otis kerjasama, Otis langsung Caterpillar, Tozawa langsung lompat itu, dan Xavier Woods dikunci dan selesai. Ya wes, itu selesai, udah gitu aja. Jadi perselisihan, kemarahan satu sama lain, bersih tegangnya mereka ini jadi alasan kekalahan mereka dengan cepat oleh seorang jobber. Marahlah si Kofi, kamu kok ngetek aku duluan tuh. Terus Xavier Woods katanya alasannya dari obrolan berantem mereka ini, dia bilang, saya punya rencana ya, saya harus duluan. Kamu harus ikutin rencana saya. Tapi nggak gitu caranya. Aku juga punya rencana begitu, guys. Jadi mereka sama-sama keras di sini. Kita kan tahu dulu awalnya Xavier Woods yang keras banget. Sekarang Kofi juga punya pendirian dan sama-sama keras mereka. Nah, ini berantemnya diikutin kamera tuh sampai backstage. Nah, ini bagian serunya, guys. Di belakang tuh kita coba telah satu-satu, guys ya. Lanjut tuh marah-marahnya tuh. Terus Xavier Woods bilang, kamu kenapa nggak bantu aku tadi di sana? Kamu mau aku bantu, kamu nggak mau dibantu. Kamu emang selalu mau dibantu kan? Kemarin aku kasih kamu intercontinental match yang harusnya aku itu yang dapat kesempatan itu, tapi aku kasih ke kamu. Kamu bilang itu bukan membantu. Jadi diungkit sama Kofi itu guys. Jadi main ngungkit-ngungkitan mereka. Terus Kofi juga ingatin waktu Xavier Woods masih King of the Ring. Kan aku yang melayani kamu juga. Dan apa yang kau dapatkan setelah itu? Kau gagal mendapatkan title shot kan? Atau Kofi guys. Ke Xavier Woods yang selalu gagal. Padahal Kofi selalu bantu dia, tapi dia selalu gagal. Kofi selalu bantu ngasih dia kesempatan, tapi dia gagal. Nah, ini ada ungkapan besar yang kuat menurut saya guys. Terus Kofi bilang gini ke Xavier Woods, ada alasan kenapa aku dan Biggie tidak memberikan kau kesempatan menjadi leader New Day. Alasannya ya karena Xavier Woods itu orangnya ugal-ugalan. Xavier Woods itu gak bisa dipercaya untuk mendapatkan sebuah kemenangan besar guys. Terus Xavier Woods balas ke Kofi Kingston yang menganggap Xavier Woods ini gagal untuk mendapatkan kesempatan, selalu tidak bisa mendapatkan kesempatan yang besar. Kofi Kingston juga begitu. Kofi Kingston ingat gak? Kau di zaman dulu kamu susah mendapatkan heavyweight championship shot di posisimu sampai kau bergabung denganku di New Day. Kita ingat guys, Xavier Woods kan yang ngajak Kofi Kingston dan Biggie untuk gabung New Day. Xavier Woods lah juru bicaranya. Xavier Woods lah yang mengajak mereka. Saya ingat banget tuh, saya ngikutin tahun itu. Xavier Woods lagi ngumpulin orang untuk ikut grup baru dia. Jadi Xavier Woods bilang kalau dia tuh sangat berjasa bagi karirnya Kofi. Dialah yang menyelamatkan karirnya Kofi.
Xavier Woods mengorbankan karirnya untuk membantu Kofi, dia bilang kayak gitu. Dan dialah alasan, Xavier Woods lah alasan kenapa Kofi bisa jadi WWE Champion. Kalau diruntut bener guys, karena sejak Kofi gabung New Day, Kofi menjadi semakin besar perlahan dan mendapatkan kepercayaan untuk mengambil WWE Champion dari Daniel Bryan dengan Kofi Mania itu. Sejak dia gabung New Day. Kalau dia gak gabung New Day waktu itu, mungkin gak akan pernah Kofi Kingston, mungkin dia udah pecat mungkin guys. Mungkin gak akan pernah Kofi Kingston dapat title Heavyweight Championship. Terus Kofi balas dong, enak aja kau mengaku kau lah alasan aku jadi champion. Sejak aku masuk WWE ini aku udah siap untuk jadi Hall of Famer. Semenjak kamu belum masuk pun aku tuh udah punya karir yang cukup lah untuk diangkat sebagai Hall of Famer. Bener juga guys. Jadi setuju siapa nih Gilang nih? Menurut saya benar-benar semua tuh menyampaikan faktanya dan punya pendapat yang kuat gitu. Karena Kofi Kingston sebelum ada Xavier Woods pun, Kofi Kingston pun kalibernya ya seorang pegulat yang layak di masa depan dapat Hall of Famer. Iya kan? Dia US Champion, punya Tag Team Champion. Pokoknya udah lama dan veteran lah hitungannya guys ya. Dan itulah kan alasan Xavier Woods milih diriku, milih Kofi Kingston untuk join ke grup New Day kan. Karena butuh seorang sosok seperti Kofi Kingston. Jadi kayak kamu yang butuh aku Xavier Woods, bukan kamu yang merasa aku butuh kamu. Terus ini yang kuat lagi nih. Wah, ini hebat nih kalau saya bilang aja. Jadi Kofi Kingston bilang, dari semua orang kamu tuh seharusnya nggak ngomongin soal champions, title shot, enggak. Karena dari kita semua, cuma kamu yang gak pernah dapat World Champion dan bahkan single championship guys. Wah, habis itu. Itu spilling the fact itu namanya ya. Si Kofi Kingston membuat Xavier Woods gak bisa ngomong. Terdiam lah dia. Memang bener. Dan Kofi Kingston makin mempertebal omongannya. Kamu tahu kenapa kamu gak pernah menang World Champion seperti saya dan Big E? Itu karena kamu gak pernah cukup bagus dan layak untuk dapat title itu. Selama ini Xavier Woods dianggap tidak layak guys. Dan buktinya iya, emang dia tidak layak. Dengan Kofi layak, Big E layak. Itu gimana nih Xavier Woods balasnya guys pas saya nonton tadi. Xavier Woods punya balasan soal itu. Kamu bilang aku gak cukup baik, gak cukup bagus. Aku gak cukup bagus selalu membantumu. Aku gak cukup bagus selalu ada di sampingmu. Kamu itu yang gak cukup bagus. Kamu menang title dibantu aku sesuatu apa ya kalau aku membantu. Kamu menang title dengan Kofi Mania dan segala macamnya. Dan kamu kalah dari Brock Lesnar 6 detik aja. Kamu bilang aku yang gak cukup bagus. Kamu itu gak bisa mempertahankan title itu. Menang susah payah aku bantu, kalah dari Brock Lesnar 6 detik saja. Waduh. Itu sebuah keputusan zaman Vince yang jadi kontroversi banyak orang dan menganggap Kofi bukan siapa-siapa setelah dikalahkan Lesnar di episode premier SmackDown kalau nggak salah ya, debutnya SmackDown waktu itu. Terus Kofi udah marah banget tuh guys. Kalau kamu bukan Xavier Woods, aku akan langsung dipotong sama Xavier Woods. Kofi tuh udah marah, udah mau menghantam tuh guys. Xavier Woods, ayo gimana? Emang kenapa emang? Akhirnya mereka memutuskan untuk sudah selesai dan Xavier Woods bilang sama Kofi Kingston bilang ya sampai ketemu di anniversary mereka, reuni mereka. Mereka sebut kata reuni. Xavier Woods apa Kofi Kingston yang nyebut kata reuni? Kalau reuni berarti ada Big E dong. Dia nyebut reuni guys. Walaupun di patch cardnya nggak ada gambar Big E, tapi kemungkinan Big E datang. Nah, dari perselisihan puncak ini, tanda tanya besar. Mau gimana mereka selebrasi? Harusnya happy dong, 10 tahun selebrasi dong. Ini pakai trompet, tetet, ada Francesca, terus ada kayak konfeti harusnya, terus bagi-bagi butios, bagi-bagi pancake. Happy-happy mukanya, joget-joget. Kalau begini gimana? Joget-jogetnya canggung banget. Nggak bisa jadi nanti di Raw minggu depan Big E datang yang happy-happy gitu. Dan Xavier Woods sama Kofi Kingston canggung gitu ngikutinnya. Mungkin gitu kali guys. Wah, ini sudah sangat diekspektasikan kalau mereka akan datang dan split dan pecah pertempuran adu mulut, adu miskomunikasi ini guys. Akan berakhir menjadi perpecahan New Day di malam perayaan 10 tahun mereka. It's gonna be historic. Kalau itu nggak terjadi, pasti orang akan kecewa guys. Kalau
perpecahan itu tidak terjadi. Dan sangat ironi guys sebenarnya guys kalau kita lihat. Kita pengen melihat bagaimana 10 tahunnya New Day, mereka akan happy, selebrasi, lucu, kocak segala macam. Tapi kita akan disajikan dengan selebrasi yang awkward, penuh drama, dan bertensi tinggi. And we'll have to wait until next week guys.